مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم خمسة في بها الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نويت تعلما وتعليما والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المبين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل افتح لنا أبواب الخير. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais wa ajal ma anzalta alaina quwwatan wa balaghun ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nuri wajhikal a'lam muhabbadi daimul baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adat al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahimu minal Qur'an wa tufahimu minal ayat wa taqtawi bi nuril jannah wa nurun na'im wa nuril nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pertama-tama kita puji-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini telah memberikan kita hidayah, taufik, maunah, inayah sehingga mampu kita mendengarkan maupun membabar kajian sifat-sifat ilmu Allah dan Rasulnya dalam kajian sifat 20 karangan Habib Usman bin Aqil bin Yahya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang dimana pada hari kelak di hari kiamat kita mengharapkan syafaatul usmanya ya. Dan tak lupa juga kepada para sahibul bait khususnya yang mempunyai rumah ini, keluarga almarhum Bapak Syarif Samsuri. Semoga dijadikan rumah ini keberkahan dan tetangganya jadi keberkahan dimanapun menempel terdengar maupun yang lagi sedang live delay ini gitu ya. Terima kasih. Menindaklanjuti kajian kita masih yang kemarin ya, masih sifat 20, masih di halaman 8. Kita akan membahas kudrat iradat sebentar ya. Kudrat iradat sami'un basirun ya. Kudrat iradat sami'un basir ilmun kalam ya. Kita masih ngebahas yang kemarin ya, halaman 8 ini ya. Kudrat Allah maha berkuasa, maha berkehendak, kemudian juga sama
ta'aliknya taksir, berarti ini ada meninggalkan bekas-bekas gitu ya. Berarti segala sesuatu mungkin aja. Kudrat dan iradat, segala sesuatunya halnya mungkin bagi Allah. Allah berhak bisa saja memasukkan orang itu masuk neraka gitu. Allah bisa saja memasuki orang itu sebuah surga gitu. Hal itu segala sesuatu sangat mungkin gitu ya. Sudah terbagi dalam segala mungkin atau mungkin makdum atau mungkinnya nol, masih kosong, atau mungkinnya maujud ya, kenyataan atau masih kira-kira atau masih mungkin atau jadi kenyataan gitu ya, menjadi maujud ya. Sami'un basir ya, Allah mendengar dan Allah juga melihat. Ini ta'alaknya an kisyafun ya, ini apa ini bahasanya, masih terlihat ya, ya segala maujud maupun hadis maujud maupun maujud qadim ya, sifatnya ada 3. Sami'un basir itu dibagi dalam 3 kali, ta'aluk an kisafun, naksifun, akal yang masih kita bisa lihat gitu. Artinya masih bisa dirasakan, masih bisa visualkan gitu ya. Sami'un basirun ya. Allah melihat, Allah melihat, Allah sedang melihat itu basirun. Ya Allah melihat, Allah sedang melihat. Sami'un, Allah sedang mendengar, Allah mendengar dan terus sekarang pun lagi mendengar gitu ya. Ini segala maujud ataupun hadas maujud maupun maujudun qadimun, sifatnya maujudun qadimun berarti berawal dari wujudnya nyata gitu ya, dari awal ya. Allah mendengar dan sami'un basirun. Ilmun kalamun ya, ta'aluk nakasifun, kalamun itu ta'aluk dalalah ya, nyata dengan tanda-tandanya. Kalam Allah berkata-kata, berbicara dengan kalamnya ya. Segala sesuatunya, segalanya wajib atau segalanya mustahil atau segalanya jais ya. Dari ilmun dan kalamun ini ada 3, segalanya wajib, segalanya mustahil, segalanya jais ya. Jadi kudrat iradat itu mungkin saja ya, segala mungkin bisa menjadi dari nol atau mungkinnya maujud. Sami'un basarun, sama ini ta'aluknya an-nukasifun, bisa maujud, bisa hadis maujud ataupun maujudun qadimun ya. Nah, sedangkan ilmun dan kalam ya, Allah tahu dan Allah berbicara, ini adalah wajib ya. Jadi lawannya segala, jadi bisa jadi segala mustahil maupun jais gitu ya. Bagi orang-orang ini masih mengenal sifat Allah ya, masih kenapa kita mempelajari ini? Untuk mengerti esensi dari sebuah keesaan Allah nantinya gitu ya. Allah berkehendak, ini kudrat iradat Allah, terserah Allah. Sami'un basirin, Allah mendengar maha melihat. Ilmun kalamun, Allah mengetahui, Allah berkata atau Allah berwahyu ya kepada makhluknya, kepada siapapun ya, kepada kita diberi ide, diberi pengetahuan, pada hewan diberi insting begitu ya. Anak kecil yang menangis itu bersuara kalau dia sedang menunjukkan dia lapar gitu ya. Allah pun juga hayya 'alas shalah gitu ya, hayya 'alas shalah ya. Jadi Allah pun juga berbicara begitu ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi kudrat iradat itu sifatnya sangat mungkin dan terserah Allah, itu Allah maha terserah gitu ya. Jadi kalau kita membahas tentang kudrat iradat, Allah itu maha terserah Allah mau ngapain aja, Allah maha terserah. Dan biasanya itu menimbulkan kudrat iradat itu menimbulkan bekas. Itu sami'un basirun, ini segala sesuatunya terwujud ya. Allah kedengaran, Allah maha melihat, Allah maha mendengar gitu ya. Dan ini biasanya kalau doa-doa itu langsung diijabah gitu ya. Allah nggak diam kalau ada orang zolim, dengan seketika mungkin akan dibalas hari itu ya, karma gitu. Bahasa agama lain Hindu dan Buddha itu karma gitu
fikih awal manusia ya, pemahaman atau aturan-aturan pertama di dalam sebuah hukum yang berlaku atas manusia adalah mengenal Tuhannya itu gitu. Dia ada buat apa gitu. Manusia itu hadir untuk apa gitu. Iya karena berdua iya karena stain ya, untuk menyembah. Lallahul kunazim. Ma'alaqtal insa wal jin illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin sesungguhnya untuk beribadah kepada. Jadi ya tujuan diciptakannya kita manusia ya, fikih pertama sebelum toharoh, sebelum syahadat, habis itu kan syahadat itu kan bersaksi mengenal Tuhannya gitu. Yaitu kita mengenal Tuhan kita al-arif billah terhadap Tuhan kita itu. Al-arif ma'allah al-arif billah al-arif ilallah. Untuk lebih berkesan lagi di malam 29 Ramadan ini ya, ada baiknya kita membaca surat 22 surat Al-Hadid dan 23 ya, untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya dan untuk lebih mengenalkan lagi siapa Allah sebenarnya. Allah berfirman dalam kalamnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 ini, dan untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, di malam 29 Ramadan tahun ini ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Li'akai la tas'au 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim wa balaghana nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wa ni'matil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Artinya kita bacakan setiap bencana ya, setiap bencana ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa fil ardi di bumi, wala fi anfusikum, dan apa-apa yang menimpa terhadap dirimu sendiri ya, illa fi kitabin ya, semuanya telah tertulis dalam kitab Al-Mahfuz ya, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya ya. Inna zalika 'ala Allahi yasir, sungguh yang demikian itu sangatlah amat mudah bagi Allah. Nah, ini masuk kudrat irodat ya. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini terhadap diri kita maupun yang terhadap di atas muka bumi ini ya, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dan perwujudan dalam semuanya dicatat rapi, termaktub di dalam Lauh Mahfuz atau Imam Mubin, dan semuanya terwujud oleh Allah, dan itu bagi Allah sangat mudah untuk memudahkannya begitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna zalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya sangat mudah bagi Allah ya mewujudkan semua itu gitu. Jadi dengan ayat ini saya berharap nih kita semua nggak perlu ragu, nggak perlu takut lagi ya. Jodoh, maut, rizki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa minal khawf wal juwal atas wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar gitu ya. Dan pasti akan kami wanabluwakum bisa minal khawf, dan pasti akan kami uji kamu dengan segala sesuatu minal khawf, dari rasa takut, wal ju dan takut, dan khawf takut dan ju dan lapar,
Walantas wanaksi minal amwal wal anfus, dan dikurangi jiwa ya, wal anfus was samarot, dan buah-buahan, wabashir sabirin, dan makanan ya, dan Allah beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar gitu ya. Lanjut ayat ke-22-nya, ke-23-nya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, apa yang telah kamu lupakan atau kamu lalai terhadapnya, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan padamu ya, agar kita nggak jumawa gitu ya terhadap apa-apa nikmat yang diberikan kepada Allah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang sombong dan membanggakan diri. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Subhanallah lazim. Wa sadaqa rasul wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin wa ni'matin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi ada yang takut ya, kok ujian nasional susah banget nih sekarang udah gak ada ujian nasional, kok ngapain sih gue harus kuliah, kok gue nggak lulus nih kuliah sampai 8 tahun udah mau dikirimin surat TU gitu ya, karena gampang gitu ya, Allah udah tulis itu, jadi kita nggak perlu khawatir ya, kok gue udah umur tua kayak gini kok gue belum nikah gitu ya, bukan belum nikah, emang Allah belum Allah tepatin aja gitu janjinya ya. Sesungguhnya bagi Allah, inna zalika Allah yasir, bagi Allah menetapkan sebuah, mewujudkan yang apa yang udah ditulis di Lauh Mahfuz itu sangat mudah ya. Jadi syarat dengan kita belajar sifat 20 ini, kita semakin mengerti dan semakin paham ya, kita mempunyai nilai ketahanan, ketabahan dalam menghadapi berbagai kehidupan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baca lagi ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang atas terjadi terhadap fil ardi wala fi anfusikum, dan terhadap dirimu illa fi kitab, semuanya udah tertulis dalam kitab, min qabli an nabraha, dan sebelum kami memutuskannya atau mewujudkannya, inna zalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya ini sangatlah amat mudah begitu ya. Jadi kita sebagai orang beriman, innallaha, cukuplah kita sering-sering menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Jadi kita cukup pasrahin aja tuh, maut, rizki, jodoh ya, nikmat, musibah ya, ujian, kita serahin aja semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau teman-teman yang udah berbaiat bertarekat Sazili itu dibaca hasbunallah sebanyak 270 kali ya sehari gitu. Kalau bisa tuh sehari 270 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, ya. Hasbunallah, 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 cukuplah Allah gitu. Cukuplah Allah. Ya, semua akan terasa mudah, semua akan terasa ringan. Kita nggak perlu membaca buku psikologi, kita nggak perlu membaca lagi stoikisme, karena kita paham bahwa kita ini sebelum dilahirkan ke bumi sudah bersaksi, qalu bala syahidna, sesungguhnya aku bersaksi aku adalah hambamu ya Allah, maka aku terima konsekuensinya yang terjadi di muka bumi ini ya Allah, setiap dari kelahiranku sampai dengan kematianku, maka cukuplah Allah bagiku, la haula wala quwata illa billah, dan tiada kuasa selain kuasa Allah yang maha agung, al-aliyul azim gitu ya. Hasbunallah, cukuplah Allah, hasbunallah, cukuplah Allah ya. Saya kira cukup kajian malam ini, semoga kita semakin arif dan bijaksana, semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang adalah malam ke-29 Ramadan, satu hari lagi masih ada puasa, satu hari lagi, jangan kendor ya ibadahnya. Ramadan mungkin telah berlalu, Syawal artinya meningkat. Oleh karena itu kita harus meningkatkan keimanan ketakwaan kita ya. Merugilah orang yang bila hari ini sama hari kemarin gitu ya. Bahkan celaka orang yang merugi apabila hari ini dibanding hari kemarin ya.
maka terlaknat, lebih baik dia meninggal gitu ya. Makanya kalau misal bulan Ramadan kita ibadah bisa gencar kayak gini, seharusnya bulan Syawal pun kita bisa lebih gencar lagi gitu ya, bahkan lebih baik lagi ya. Terima kasih. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhana rabbika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa suri wa fi marratika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati zikti jami'a hajati wa aghfir zunubi wa sayyati wa tajawaz an khatiyati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa mayati waktubni fi diwani sadati wa bi sabila najati fi hayati wa wafati Allahumma inni tamin fi ata raghibun fi ridha mustasibun li qada faktubni min awliya fasluk bi sabila huda wa alhikni bi asfiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.